Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur buat hari ini yang tidak terasa ya. Kita sudah masuk ke dalam bulan April atau bulan 4. Tapi yang pasti kasih anugerah Tuhan tidak akan pernah berpaling dari hidup kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita akan dengar firman Allah. Siapkan hati kita, pikiran kita ya, untuk bisa menerima, menikmati kebenaran firman Allah yang adalah kekuatan bagi setiap hidup kita. Haleluya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-107 ayat 10 sampai kepada ayat yang ke-14. Kalau sudah ketemu katakan amin. Dan ayat ini akan kita baca secara responsoria bergantian. Nanti saya ayat yang ke-10, lalu saudara-saudara bisa membaca dalam ayat yang ke-11 dan selanjutnya. Demikian firman Allah. Ada orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Katakan amin. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, hari ini ya, saya akan berbicara ya, tentang belenggu yang mengikat manusia ya. Belenggu yang mengikat manusia. Katakan, belenggu yang mengikat manusia. Ya. Seperti yang ada tercatat di dalam ayat firman Tuhan, di dalam ayat yang ke-10 ya. Di sana tercatat ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Ya. Ini adalah menggambarkan ya, bagaimana kondisi manusia yang sedang terbelenggu. Ya. Kondisi manusia yang terbelenggu. Dan tidak bisa dipungkiri ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih ya, ternyata banyak sekali manusia ya, tidak menyadari bahwa sebenarnya ia itu sedang dalam keadaan yang terbelenggu ya. Kita nggak menyadari ya. Ternyata kita sendiri sesungguhnya adalah pribadi atau orang yang sedang dalam keadaan yang terbelenggu ya. Kenapa saya katakan mungkin kita tidak menyadari ya? Karena memang kalau secara fisik kita kelihatan kita itu tidak terikat ya, nggak terikat. Kita itu masih bebas bergerak. Kita itu masih bisa berjalan, kita masih bisa bahkan berlari ke sana dan kemari. Ya. Bahkan kita masih bisa beraktivitas. Kita masih bisa melakukan segala kegiatan-kegiatan kita, keseharian kita. Ya. Tapi sebenarnya kita sedang terbelenggu. Kita sedang terikat oleh sesuatu yang kita tidak pernah sadari. Ya, seperti hidup di dalam kurungan besi yang dikatakan dalam firman Allah. Seperti dia hidup di dalam kurungan besi yang menyengsarakan hidupnya.
Saudara tentu pasti tahu semua bagaimana ya, orang-orang yang dalam kurungan, jeruji besi, ya, orang-orang yang ada dalam tahanan. Ya. Belenggu itu artinya apa? Ikatan. Ikatan yang membuat kita tidak bisa bebas. Ya. Gak bebas lagi. Kenapa? Karena kita sudah terikat. Belenggu itu apa? Belenggu itu alat untuk mengikat tangan atau mengikat kaki. Belenggu itu apa? Borgol, seperti yang sering dipakai oleh polisi. Jadi artinya seorang yang terbelenggu adalah seorang yang sedang terikat. Seorang yang sedang terikat oleh sesuatu sehingga ia tidak bisa bebas bergerak. Karena sedang terikat, terbelenggu, diborgol tangan, diborgol kaki. Yang pasti belenggu apapun namanya tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Ya. Dan dipastikan akan membawa sengsara seperti yang dikatakan oleh pemazmur. Membawa kesengsaraan. Apa yang membelenggu hidup manusia? Ada banyak hal yang dapat mengikat, yang dapat membelenggu kehidupan manusia. Ya. Banyak sekali. Ya. Dan oleh sebab itu, saudara yang terkasih, hari ini ya, kita akan telusuri dalam firman Allah apa-apa saja yang dapat membelenggu kehidupan manusia. Ya. Yang pertama, di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Haleluya. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-34 dikatakan dalam firman Allah, saya akan bacakan, saudara bisa dengar. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Sekali lagi, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Jadi yang pertama, belenggu apa yang dapat mengikat manusia? Yang pertama, hari ini akan saya sampaikan hanya dua bagian, ya, dua hal. Nanti ada beberapa hal, saudaraku. Ya, macam-macam belenggu-belenggu yang mengikat kehidupan manusia. Ya, tetapi hari ini saya akan sampaikan hanya dua bagian saja. Ya. Belenggu yang dapat mengikat manusia yang pertama adalah yaitu belenggu dosa. Ya. Belenggu dosa. Jenis belenggu dosa. Jenis belenggu yang pertama ini yang paling banyak mengikat manusia. Belenggu dosa. Dosa besar, dosa kecil. Dosa yang mungkin kita sadari, dosa yang mungkin tidak kita sadari. Mungkin kita tidak mengerti apa yang seharusnya, yang patut di mata Tuhan, apa yang seharusnya yang dilanggar oleh perintah Tuhan. Tapi yang paling sering ini yang dapat mengikat kehidupan manusia yaitu belenggu dosa. Yang akhirnya menjadikan manusia itu menjadi budak dosa, hamba dosa. Diperbudak oleh dosa, diperhamba oleh dosa. Ayat ini mencatat
Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi hamba itu sama dengan budak. Ya. Hamba sama dengan budak. Seorang yang diperbudak oleh dosa, berarti dosalah yang menjadi tuan dalam hidupnya. Dosa itulah yang menjadi hamba di dalam hidupnya. Ya. Dosa itulah yang mengatur kehidupannya. Ya. Dan pada akhirnya ia melakukan apapun yang dosa mau, sebab dosa itu adalah tuannya. Apa yang Tuhan katakan, apa yang dosa katakan, dia akan lakukan, karena dia sudah menjadi pribadi, menjadi hamba dosa, budak dosa. Belenggu itu sama artinya masuk dalam keadaan yang sedang dikuasai, sedang tersandra, sedang tertawan. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, orang yang sedang dibelenggu oleh dosa, dia itu akan sangat merasa sulit, sulit untuk berhenti berbuat dosa. Meskipun sebenarnya ada keinginan-keinginan, ada kerinduan-kerinduan baginya untuk bisa dia stop, untuk dia bisa berhenti untuk melakukan dosa. Ada keinginan, ada kerinduan. Tetapi kenapa sulit sekali untuk bisa terlepas? Sulit untuk bisa terbebas. Gak mau berhenti, gak mau stop. Terasa begitu sulitnya, begitu berat, seperti ada yang mengikat dia. Inilah keadaan yang sedang dibelenggu oleh dosa. Mungkin ada juga yang pernah berkata, pokoknya saya janji tahun ini, hari ini, bulan ini saya akan berubah. Saya mau berubah. Saya mau tinggalkan dosa. Saya mau lakukan firman Allah. Saya mau menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan. Tapi ternyata janji hanya tinggal janji. Kerinduan hanya sebatas di dalam mulut. Kerinduan hanya sebatas di dalam mulut semata, bibir semata, tapi sulit untuk bertindak supaya dia bisa keluar, lepas dari ikatan, dari belenggu dosa. Atau mungkin juga ada yang sudah mulai mencoba untuk berubah, tapi ternyata tidak berlangsung lama, hanya bisa bertahan 2-3 kali. Dia bisa berbuat yang baik, dia bisa melakukan firman Allah, dia bisa setia. Tapi hanya bertahan sesaat. Hanya 2-3 kali bisa terhitung oleh jari kita. Kembali ke dosa semula, kembali ke laptop, mau berubah, rindu berubah, tapi nggak sanggup untuk bertahan. Keadaan seperti inilah yang merupakan gejala seseorang yang sedang terbelenggu.
sedang terikat. Ya. Gak bisa dilepaskan. Ya. Gak terbebas. Ya. Ini sama seperti orang yang sedang kecanduan. Ya. Kecanduan apapun namanya. Ya. Kecanduan narkoba. Ya. Kecanduan minuman keras, kecanduan judi, ya. Kecanduan HP, ya. Kecanduan games yang ada di HP, ya. Banyak kecanduan yang negatif. Kadangkala ada niat di hati, ya. Aku rindu untuk melepaskannya, ya. Aku ingin terlepas dari kecanduan itu, ya. Aku mau lepas dari narkoba, aku mau lepas dari minuman keras, aku mau lepas dari kecanduan judi, games dan lain-lain sebagainya. Cukuplah sampai di sini. Aku nggak mau melanjutkan. Karena aku sudah berumah tangga. Karena aku sudah mulai dewasa. Karena aku sudah mulai tua. Aku mau berubah. Aku mau berubah. Ada keinginan. Namun sulit sekali. Sulit sekali baginya untuk bisa lepas. Ketika ada rayuan, ketika ada godaan, ketika ada kesempatan, maka ia bisa balik berbuat yang sama. Dia kembali candu. Banyak sekali orang yang saya perhatikan, orang yang demikian, saudaraku yang terkasih. Ya. Kalau dinasihati, iya, aku akan berubah. Aku mau berubah, aku mau berubah. Balik lagi, ya, kembali lagi. Dia nggak bertahan, dia nggak sanggup bertahan. Dia balik, dia kembali. Lantas, apakah mustahil orang yang sedang dibelenggu oleh dosa bisa dilepaskan? Sulit itu berarti bukan tidak bisa. Katakan amin. Memang sulit sekali untuk bisa terlepas dari belenggu dosa. Sulit sekali kita untuk terlepas dari apa yang namanya kecanduan yang negatif. Sulit rasanya. Tapi bukan berarti tidak bisa. Haleluya. Haleluya. Ya. Kuncinya apa, saudaraku yang terkasih? Kuncinya harus ada kemauan dari diri kita sendiri. Amin. Ini kunci yang paling mujarab. Kemauan dari diri kita sendiri. Bahkan kemauan yang kuat dari diri kita sendiri. Kita berbicara kepada hati kita sendiri. Aku mau, aku bisa, aku akan mulai. Tapi harus disertai dengan penyerahan yang total kepada Tuhan. Amin. Jangan andalkan kekuatan kita. Yang pertama harus ada niat, kerinduan dari diri kita sendiri, dan kita itu akan ungkapkan kepada Tuhan. Tuhan, aku mau berubah, aku siap berubah, tolong aku, bantu aku, mampukan aku. Baru Tuhan akan bekerja. Haleluya. Tapi banyak sekali orang hanya niat di hati. Dia hanya sampaikan lewat bibir mulutnya.
tapi enggak dia serahkan sepenuhnya kepada Tuhan supaya Tuhan yang bekerja, Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang berkarya. Haleluya. Ketika ada kerinduan yang besar, kerinduan yang kuat yang muncul dari diri kita sendiri dan kita serahkan kepada Tuhan, niscayalah belenggu itu akan bisa dilepaskan. Haleluya. Kenapa banyak sekali orang yang tidak bisa melepaskan? Karena tidak menyerahkan secara total kepada Tuhan. Dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, kemampuannya sendiri. Akhirnya sulit untuk bisa dilepaskan. Makanya di dalam ayat pokok kita, di dalam Mazmur pasal yang ke-107, ayat yang ke-13, di sana berkata, mereka atau orang-orang yang dibelenggu akan berseru-seru kepada Tuhan. Orang yang sedang dibelenggu itu, orang yang sedang kecanduan itu, ada niatan, ada timbul yang begitu kuatnya supaya dia bisa berharap hidupnya itu bisa berubah, dan dia datang kepada Tuhan dan dia berseru-seru kepada Tuhan karena dia tahu hanya Tuhanlah yang mampu mengubah hidupnya. Tidak berseru kepada hal-hal yang lain, kepada orang-orang yang lain, tetapi hanya dia berseru kepada Tuhan. Katakan amin. Ya. Ketika kita berseru kepada Tuhan, maka dia akan siap untuk menolong kita. Katakan amin. Ya. Dia akan menyelamatkan kita, asalkan kita pun siap untuk melepaskan belenggu dosa itu. Ada kesiapan, ya, supaya tidak menjadi hamba, tidak menjadi budak dosa. Ya. Sakit enggak jadi budak, sakit. Ya. Dipaksa kerja keras, yang namanya budak itu, ya, dipaksa. Ya, kerja keras, ditindas, dianiaya, disiksa. Jadi demikianlah orang yang sudah terbelenggu dalam dosa. Hidupnya akan tersiksa, hidupnya akan teraniaya, hidupnya akan tertekan. Tidak ada satupun sukacita dalam hidupnya. Sengsara yang menjadi bagiannya. Yang kedua, belenggu apa yang dapat mengikat manusia? Dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-24. Haleluya. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-24, demikian firman Tuhan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ya. Yang kedua, ya. Belenggu apa yang dapat mengikat manusia? Yang kedua adalah belenggu Mamon. Ya. Belenggu Mamon. Belenggu yang kedua ini juga sering mengikat manusia. Ya. Mamon. Tahu saudara Mamon? Bukan momon, ya, bukan momon, bukan ingus, ya, tapi mamon. Ya. Apa itu mamon?
Mamon itu adalah segala sesuatu yang bersifat, yang berkaitan dengan materialistis, ya. Bersifat materialistis, ya. Seperti apa? Seperti uang, harta, ya. Status sosial, ya. Para pekerja, para pelajar, mahasiswa, politikus dan lain sebagainya, ya. Kenapa orang mau sekolah? Pasti tentunya nanti kelak akan mau cari uang. Kenapa orang mau masuk ke dalam politik? Karena ujung-ujungnya pasti uang. Kenapa orang mau belajar, masuk ya ke perguruan yang sangat tinggi? Kenapa? Ujung-ujungnya adalah supaya dia bisa dapat pekerjaan, bisa dapat uang banyak, dapat gaji banyak, ya. Yang berkaitan dengan materialistis, ya. Kekayaan duniawi, pokoknya yang bersifat materialistis, itulah mamon. Jadi belenggu mamon ini ya paling banyak mengikat manusia, ya. Saya katakan paling banyak mengikat manusia. Dengan kata lain, banyak manusia yang diperbudak oleh mamon, banyak manusia diperbudak, diperhamba oleh mamon. Ayat ini berkata, kita tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, dua tuan sekaligus, ya. Kepada Allah dan kepada mamon. Jadi dari ayat ini, ya, saudara bisa jadi tahu. Haleluya, ya. Siapa sebenarnya saingan terbesar Allah? Siapa? Siapa saingan terbesar Allah? Jadi ternyata saingan terbesar Allah itu bukan iblis. Yang kita sering takutkan, iblis yang merasuk hidup orang-orang percaya. Tapi ternyata bukan iblis, saudaraku yang terkasih. Ya. Ayat ini jelas berkata, kita tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, kepada Allah dan kepada mamon. Ya. Jadi ternyata mamon inilah yang sangat berpotensi untuk menggeser kepercayaan kita kepada Allah. Apakah kita menyadari akan hal ini, saudaraku yang terkasih? Ini yang bisa berpotensi besar menggeser Allah di hati manusia, di hati orang-orang percaya. Sebab begitu banyaknya manusia yang menyembah mamon, bukan Allah yang sebenarnya, tetapi yang dia sembah adalah mamon. Mungkin dia orang yang beragama, mungkin dia adalah orang yang percaya kepada Kristus. Benar, dia adalah seorang Kristen, tapi sebenarnya dia sedang sembah. Yang dia sembah itu, sembah di hatinya itu, bukannya Tuhan, tapi mamon. Seberapa banyak orang-orang di luar sana, saudaraku yang terkasih, dia terikat, dia terbelenggu oleh mamon. Materialistis, uang, harta, kekayaan, ya. Dia terbelenggu, dia terikat oleh mamon. Dia nggak bisa bebas, dia nggak bisa bergerak kepada hal-hal yang lain. Yang dia hanya tahu uang, 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 harta, harta, uang. Apa tanda gejala orang yang sedang dibelenggu mamon?
Di dalam ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-21. Kita sama-sama baca ayat ini. Ayo. Dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai kepada ayat yang ke-21. Lalu dalam ayat yang ke-25. Ayo, 1, 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Jadi apa tanda atau gejala orang yang sedang dibelenggu mamon? Ya. Pikirannya itu hanya tertuju kepada uang. Pikirannya terus tertuju kepada uang. Pikirnya terus tertuju untuk mengumpulkan harta di bumi. Bagaimana supaya duitnya itu, uangnya itu makin banyak, hartanya itu makin banyak. Tapi dia tidak pernah mengumpulkan harta di surga. Yang dia tahu, yang dia pikirkan hanya mengumpulkan uang, harta. Lalu dalam ayat 25 berkata, pikirannya itu selalu dikuasai kekhawatiran. Kekhawatiran akan makanan, akan minuman, akan pakaian. Apa yang aku harus makan, apa yang aku harus minum, bagaimana nanti aku bisa berpakaian. Akibat takut nggak bisa makan, takut nanti hidup susah, takut nanti jatuh miskin, sehingga yang dia kejar hanya mamon yang dia kejar. Dia terikat, dia terbelenggu, dia tersandra. Dia nggak pikirkan bagaimana mengumpulkan harta di surga. Harta di surga nggak ada ngengat, amin. Harta di surga itu nggak ada karat, nggak bisa hilang. Tapi harta di dunia ini bisa dimakan karat, bisa hilang. Kumpulkanlah hartamu di surga. Haleluya, haleluya. Jadi tanpa sadar kita sering dibelenggu, ya, diperhamba, diperbudak oleh mamon, dibelenggu oleh mamon, ya. Seperti firman Tuhan minggu lalu yang saya sudah sampaikan, ya, segala sesuatunya adalah sia-sia, ya, sia-sia. Kurang puas dia mencari uang, kurang puas dia mencari harta, ya. Yang dia tahu itu adalah sesungguhnya sia-sia. Kenapa? Karena dia takut nggak makan, dia takut nggak minum, dia takut jatuh miskin. Akhirnya diperbudak oleh mamon. Jadi belenggu mamon ini pun bukan hanya menjerat orang-orang tua. Anak-anak muda pun, saudaraku, ya, bisa terjerumus, ya. Makanya anak-anak muda harus hati-hati. Amin. Ya. Kalau sudah ada gejala-gejala yang timbul, siap-siap saudara. Ya, antisipasi untuk saudara bisa tinggalkan, supaya jangan sampai engkau terbelenggu, terikat, engkau tersandra. Ya. Kalau dari sekarang engkau sudah nggak bisa lagi dipercaya soal uang, itu engkau sedang, ya, mulai ada tanda-tanda engkau sedang terjerat
Ya, engkau sudah mulai terbelenggu oleh mamon. Ya, hai anak-anak muda yang masih sekolah, yang masih belum bekerja, yang masih bergantung kepada orang tua. Ya, hati-hati saudaraku yang terkasih. Banyak hal, ya, banyak hal yang membuat kita pikiran kita yang baik bisa berubah. Ya, banyak hal-hal yang menggoda kita. Ya, kita mau mencoba untuk mendapatkan uang dari orang tua. Ya, awal mulanya dari orang tua. Ya, kita bilang sama orang tua, aku perlu buku, kami beli buku. Orang tua kasih, ternyata nggak beli buku. Aku beli ini, aku beli itu. Ternyata yang lain yang dia beli. Adakah anak-anak saudara mulai sedemikian? Ingatkan mereka. Hati-hati. Ya. Kalau dari sekarang engkau sudah nggak bisa dipercaya soal uang. Hati-hati. Pada akhirnya engkau akan menjadi budak mamon. Engkau akan diperbudak oleh uang. Segala macam cara akan engkau lakukan. Mungkin pertama sekali, ya, engkau hanya bisa minta kepada orang tua, berbuat menipu orang tua, berbohong kepada orang tua. Besok-besoknya mulai cari orang-orang yang lain. Mulai cari cara-cara yang lain. Hati-hati anak-anak muda. Ya. Dari kecil-kecil dulu. Ya. Akhirnya apa? Bisa masuk dalam jerat yang besar. Hati-hati. Bukankah dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 dikatakan di sana? Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Bukan uang ya. Jangan salah mengerti, bukan uang. Tapi cinta uang. Ya. Kalau sudah cinta, wah, itu akan terus melekat. Pikiran akan melekat. Apapun dia tidak pernah pusingkan. Kalau dia lengket dengan uang, dia cinta dengan uang, dia nggak peduli. Yang aku akan bahagiakan adalah uang. Aku cinta uang. Aku cari uang. Aku akan tambah uang. Bayangkan saudara yang terkasih. Akar dari segala kejahatan dikatakan firman Allah. Karena cinta uang. Bukankah karena uang ini segala sesuatu bisa berubah? Suami istri bisa berubah. Yang bersahabat bisa berubah. Pendeta pun bisa berubah, saudaraku. Ya. Murid Yesus saja berubah. Siapa? Judas. Kenapa? Karena mamon. Karena uang. Kesetiaannya bisa berubah. Hati-hati. Hati-hati saudara yang terkasih. Bagaimana supaya kita bisa terlepas dari belenggu mamon? Simple sekali. Kita harus menyadari bahwa hidup ini hanya sementara. Amin. Hidup ini hanya sementara. Seberapapun uang kita, seberapapun kaya kita, semuanya itu tidak akan pernah kita bawa mati. Simple enggak? Simple ya. Enggak kita bawa mati uang kita. Enggak kita bawa mati harta kita. Jadi untuk apa kita bersusah-susah? Untuk apa kita menghalalkan segala cara sampai kita meninggalkan Tuhan, sampai kita meninggalkan kepercayaan kita, keyakinan kita tinggalkan kesetiaan kita hanya karena mamon.
tidak kita bawa mati. Lalu kita harus benar-benar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Supaya nggak ada pikiran-pikiran yang mamon, harta, uang. Pikirkan saja, serahkan saja hidupmu ke tangan Tuhan. Biar Tuhan yang pelihara hidupmu. Amin. Bukan mamon itu, bukan uang itu yang akan pelihara hidupmu, tetapi Tuhan yang pelihara hidupmu. Supaya nggak ada pikiran-pikiran mamon. Ya. Nah, banyak sekali orang terbelenggu, ya, banyak orang terikat, ya. Sesungguhnya bisa, ya, bisa dia atur segala sesuatunya, ya. Yang mengatur hidupnya, yang mengatur dirinya itu kan dirinya sendiri. Amin. Ya. Jadi segala sesuatu dia bisa atur. Segala sesuatu dia bisa kondisikan. Kemana dia akan pergi dia bisa atur. Kemana dia akan melangkah dia akan bisa atur. Jadi jangan sampai saudara yang terkasih, justru kita yang diperbudak. Kita yang diperhamba. Haleluya. Uang itu bisa menjadi hamba yang baik, tetapi bisa menjadi tuan yang jahat. Mana yang saudara pilih? Jadikanlah uang itu menjadi hamba, bukan menjadi Tuhan. Karena mamon itu jahat, bisa memisahkan kita dari Tuhan. Haleluya. Ya. Burung di udara saja Tuhan pelihara. Yang tidak menanam, yang tidak bekerja, yang tidak bersusah payah, Tuhan pelihara. Kita yang sudah Tuhan berikan akal pikiran, Tuhan berikan segala sesuatu untuk kita bisa bekerja, beraktivitas, berusaha, masa enggak Tuhan pelihara? Yang Tuhan pakai mulut bibir kita ini untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, untuk berseru kepada Tuhan, masa enggak Tuhan pelihara? Mari kita melepaskan diri dari belenggu dosa. Katakan amin. Mari kita lepaskan diri kita dari belenggu mamon. Katakan amin. Supaya Tuhan yang dipermuliakan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Tuhan memberkati kita semua.